adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim, kita sangat bersyukur hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan sukacita yang luar biasa. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Dia berkata, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kakak angkat tema yaitu kasih Tuhan. Kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sangat luar biasa, sangat baik, sangat dahsyat. Dia sangat rela mengorbankan dirinya untuk adik-adik dan kakak. Dia rela disalibkan, dia rela dicaci maki, dia rela dicambuk. Semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, pengorbanan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Dia sangat mengasihi kita, memberkati kita, memberikan kita kekuatan yang luar biasa, memberikan kita nafas sehingga kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus mati untuk kita, mati di kayu salib, semua karena dosa saya dan dosa saudara. Ketika kita berdosa, Tuhan Yesus rela, Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk bisa disalibkan, untuk menjadi, haleluya, menjadi orang yang menjadi penebus. Kalau kita, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita disuruh untuk menebus orang yang berdosa, pasti kita tidak mau. Tetapi Yesus mau. Kenapa? Karena kita ini buatan Tuhan. Dia mengasihi kita lebih dari apapun. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, mengapa kita harus lebih mengasihi Tuhan? Yang pertama, karena kasih Tuhan itu selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Ada yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita lihat baca di dalam firman Tuhan berkata, Alfa dan Omega, berarti artinya awal dan akhir itu adalah Tuhan Yesus. Tidak akan pernah berubah. Apa yang Dia lakukan, itulah yang Dia lakukan. Tidak akan pernah berubah. Manusia, janji manusia bisa berubah, tetapi Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melihat pengorbanan Tuhan, pasti kita akan terus mengasihi Tuhan, terus datang kepada Tuhan untuk bersekutu kepada Tuhan. Dan yang kedua, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengapa kita mengasihi Tuhan? Yang kedua, yaitu kasih Tuhan itu tidak akan pernah bersyarat. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus bisa disalibkan, tidak ada syarat apapun, tetapi Dia rela mengorbankan dirinya. Kalau manusia, dia yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika dia mengasihi seseorang, ketika dia memberkati seseorang, pasti dia harus berharap ada yang namanya tukar balik. Istilahnya, ketika dia mengasihi orang, orang itu juga harus mengasihi dia. Tetapi Yesus datang ke dunia itu tidak pernah Dia meminta sesuatu, ada yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Makanya semua kita harus mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lain. Kenapa? Karena Yesus itu semakin hari semakin memberkati kita, memberikan kita kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita mau melihat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-32 berkata, Ia bilang dalam firman Tuhan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ada yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yesus rela mati di kayu salib. Dia tidak akan pernah bahwa Dia selalu menghilang. Tetapi Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, sangat memperhatikan kita. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai kita.
Makanya adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, jangan sia-siakan. Kita latih tubuh kita ini untuk melayani Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Dan janganlah kita juga serupa dengan dunia. Di saat kita serupa dengan dunia berarti kita tidak menjadi anak-anak Allah. Tapi kita harus menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan berkata, Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita menjadi anak-anak yang terang, menjadi anak-anak yang terbaik di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan menjadikan kita sebagai anak-anak yang terbaik. Terima kasih.